Gadis ini pertama kali tidak memakai pakaian dalam saat tidur. Saat dia hampir ketiduran, selimutnya ditarik seketika, sehingga kelihatan kedua kakinya. Saat masih setengah sadar, gadis bangun untuk memeriksa. Tiba-tiba muncul tangan yang menarik rambutnya dan menekannya di tempat tidur. Rupanya adalah ayahnya gadis itu. Gadis itu bertanya, "Kenapa?" Ayahnya tidak menjawab. Dia melihat ke arah badan Sunwo dengan tatapan yang menggelikan. Saat dia melihat ke bawah lagi, dengan fokus dia melihat Sunwo. "Putriku sudah tumbuh dewasa." Gadis yang sangat kasihan. Dia sangat ketakutan. Badannya sudah gemetaran. Ayahnya perlahan-lahan melepaskan tarikannya. Kemudian mengelus mukanya. Air matanya turun dari pipinya. Saat Sunwo mengira akan terjadi sesuatu, ayahnya malah pergi meninggalkan dia. Ayahnya pergi meninggalkan Sunwo yang terdiam tanpa kata. Keesokan pagi, ibunya seperti biasa menyiapkan sarapan. Sunwo duduk terdiam. Hatinya sangat kacau. Dia berpikir apakah perlu memberitahu kejadian semalam ke ibunya. Adiknya turun dari tangga. Adik kecil juga datang ke meja makan. Ayahnya Sunwo dengan senang hati duduk di sampingnya, seperti tidak terjadi apapun kemarin. Sunwo mengingat kembali muka ayahnya kemarin yang sangat menakutkan. Tapi saat ini, ayahnya seperti kembali ke normal lagi. Sunwo segera pergi. Semua orang kebingungan. Ibunya meletakkan sup di atas meja dengan keras, membuat mereka semakin bingung. Ibunya hanya diam, kemudian dengan lahap memakan makanan, seperti beberapa hari tidak makan. Semua kelakuan aneh ini membuat semua orang semakin takut. Adiknya memuntahkan makanan dan bilang, "Terlalu asin." Ibunya mengambil segenggam telur, kemudian memasukkan ke mulut seperti orang gila. Apa yang terjadi pada sekeluarga ini? Setelah pindah masuk ke rumah ini, sekeluarga ini semakin aneh. Di dalam halaman rumah, seorang tetangga yang membuat patung aneh. Pagi hari, tiba-tiba muncul hewan yang tak berkulit. Yang paling aneh adalah ayahnya yang berkeliaran tengah malam. Ibunya semakin aneh. Cara makannya sangat teruk. Kemudian dia memberikan makanan ke anaknya, tapi anaknya tidak ingin memakannya. Setelah melihat ke ayahnya, ayahnya berkata, "Jika tidak ingin makan, maka tidak usah makan." Namun saat itu tatapan ibunya menjadi seram. Dia meletakkan makan di atas meja. Kemudian dia melempar piring-piring. Anak-anak ketakutan hingga gemetaran. Ibunya semakin emosi. Dia memukul meja dengan emosi, berteriak, "Kalian tidak tahu bersyukur?" Dia melihat anaknya dengan tatapan tajam. Anaknya ketakutan hingga menangis. Mereka tidak pernah berpikir ini adalah awal mimpi buruk mereka. Gadis ini mandi dengan air hangat. Dirinya tidak tahu saat dia menutup airnya dan membersihkan embun di kaca. Kembarannya membuat dia terkejut. Kembarannya meletakkan wajah di kaca. Rupanya hanya bercanda. Keduanya kembali ke kamar. Gadis itu memberitahu Hyunjo tentang kejadian kemarin, tentang ayahnya ke kamar dia. Namun Hyunjo tidak percaya. Dan saat itu juga, ayahnya masuk ke dalam kamar. Keduanya segera menghindar. Semua kata-kata tadi terdengar jelas oleh ayahnya. Saat dia lagi bertanya kepada kedua kakak beradik, tangannya masuk ke kotak pensil, kemudian mengambil pisau, dan mengeluarkan pisaunya. Ayahnya berjalan ke arah mereka. Saat dia ingin melepaskan serangan, berhasil dihentikan oleh Hyunjo. Hyunjo tidak percaya. Tiba-tiba ayahnya muncul di depan mereka, kemudian menarik rambut Hyunjo dan menatap ke arah mereka berdua. Dengan sekali dorongan membuat Hyunjo terjatuh di bawah dan mengenai injakan tangga hingga dia pingsan. Sunwo melihat Hyunjo. Dia langsung membalikan badan dan melihat ke arah ayahnya dengan merangkak, lalu mulai berlari. Sambil berlari dia berbalik kembali untuk melihat. Namun ayahnya tidak mengejarnya, tapi ayahnya pergi ke gudang dan mengambil sebuah palu tua dan kembali ke ruang tamu. Saat itu juga, Sunwo kembali sadar, tak melihat ayahnya dan adiknya. Sunwo segera mencari mereka. Tiba-tiba, dia merasa ada orang di belakang. Perlahan-lahan dia membalikkan badan. Saat ayahnya mengangkat palu dan akan memukulnya, teriakan Hyunjo menyelamatkannya. Dengan menggunakan wajan, dia memukul kepala ayahnya. Namun ayahnya tidak terluka sama sekali. Ayahnya mengangkat tangannya. Palunya mengenai pintu kamar, ditarik, dan berhenti. Kemudian, dari bawah terdengar suara